Halo, apa kabar? Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Tata ya. Hari ini yang ngasih webinar saya. Ya, siang ini yang ngasih webinar Pak Tata. Dan ini baru pertama kalinya saya ngasih webinar. Saya memberi judul webinar ini menjadi manusia pembelajar. Judul ini sebenarnya judul yang sudah lama sekali ada di otak saya karena saya pernah membaca sebuah buku karya Andrea Hirafa yang berjudul Menjadi Manusia Pembelajar. Nah, apa sih menjadi manusia pembelajar itu? Daripada saya menjelaskan macam-macam ya, saya sharing saja pengalaman saya sendiri selama masa pandemi COVID ini. Ini terjadi kira-kira beberapa bulan lalu, awal-awal Maret gitu ya, ketika mulai ada berita COVID, lalu saya diminta untuk tetap di rumah, melakukan pembelajaran di rumah. Nah, di waktu-waktu selang itu, saya berpikir, mau ngapain ya? Pertama, saya bukan gamer, saya tidak suka nge-game. Yang kedua, saya ini sukanya petualang, tetapi semua gunung ditutup, semua tempat rekreasi ditutup, celaka ada. Dan saya harus ada di rumah, padahal saya bukan orang yang betah di rumah. Bayang nggak bahwa saya ini orang yang nggak biasa di rumah, disuruh di rumah. Maka saya mencoba menjadi petani rumahan. Oke, kita mulai cerita saya. Saya ini bukan petani, saya lahir di kota, saya anak kota, saya orang Surabaya, asli Surabaya, nggak pernah belajar bertani. Tapi saya bukan tipe orang yang suka hidup biasa-biasa. Bagi saya, tantangan itu justru menjadi sebuah variasi hidup, dan itu bikin tambah asik. Ya. Oke, lalu awal pembelajaran. Ya, pertama terpikir menjadi petani sayur rumahan. Mengapa? Kok bisa? Nah, sebenarnya ada motivasi yang membangun saya sih. Yang pertama, kebutuhan makanan harian. Anak saya itu hanya bisa makan sayur bayam, sayur bening, dan sop. Yang lainnya bisa tetapi tidak terlalu suka. Maka kebutuhan untuk beli sayur bayam itu hampir setiap hari. Bayangkan sayur bayam itu kalau dari petani kadang kita nggak tahu ya sayurannya itu bebas pestisida atau tidak. Nah, padahal anak-anak saya itu anak-anak yang menderita gangguan asma. Jadi gampang sekali kena makanan yang tidak sehat lalu dia batuk. Nah, maka saya butuh sesuatu yang sehat. Yang ketiga, ya pasti hemat lah ya. Bayangkan beli sayur bayam satu ikat 2.500 lah sampai 3.000, ada yang jual 4.000 malah. Kalau itu satu hari keluar uang 4.000, 4.000 kali 6 24.000, 24.000 kali 4, bayangin sendiri berapa, saya nggak bisa ngitungnya, harus pakai kalkulator. Maka kalau saya nanam sendiri gimana? Mungkin lebih hemat ya. Lalu dengan menanam sendiri maka sebenarnya kita punya kemandirian pangan. Oke. Nah, lalu dari mana saya mulai belajar? Saya mulai belajar dari YouTube. Nah, ya, YouTube. Nah, mungkin saya klik dulu ya YouTube-nya, ini bisa apa enggak ya? Ini favorit saya nih. Nah, ini favorit saya nih. Ini, wah ini masih ada apa ya, iklannya ya. Apa-apa, kita lihat dulu. Skip advertise. Ini enggak tahu ada suaranya apa enggak, muncul enggak ya? Nah, ini. Video ini sebenarnya video sederhana sih. Dia cerita tentang menanam, tapi bagi saya keren nih video. Hanya sekedar review tanaman, tapi video ini bisa loh, tata pencahayaan bagus, cara ngambil angle-nya bagus, foto videografinya bagus, dan isinya bagus juga. Nah, oke. Nanti kalian di rumah boleh deh
Lihat-lihat ini. Cepat ini. Nah, ini. Nah, saya cepetin aja ini ya. Karena kalau bisa lama nih. Nah, gimana dia? Nah, ini ada iklan Alibaba lagi. Gimana dia memulai menanam ya? Dia jelasin itu. Oke, kita close. Oke, kita kembali ke sini. Maka saya nonton YouTube tuh sama tanya Mbah Google. Nah, Mbah Google itu sumber belajar yang luar biasa. Ya, kalau kalian mau belajar apapun, tidak ada gurunya, maka tanya Mbah Google satu, dua lihat YouTube. Ya, di YouTube banyak sekali. Ini karena pengalaman saya, kita bicara tentang petani ya, bertanam sayur ya, maka saya ngelihat tentang hidroponik. Nah, hidroponik itu banyak sekali. Teman saya, ya betul teman saya dan guru kalian Pak Landip itu juga waktu itu juga belajar hidroponik, lalu oh enggak sih belajar menanam sayur apa ya? Sayur cabai, lombok. Cabai itu termasuk sayur ya, tapi lombok ya menanam cabai. Ada gagalnya lalu kami sharing bersama. Itu sebenarnya pengalaman itu didapat. Jadi pengalaman itu bukan hanya dari elektronik ya, tetapi juga dari pengalaman real teman-teman kita yang belajar hal yang sama. Kendalanya apa sih? Nah sekarang sama aja dengan gini, belajar musik, saya belajar piano, lalu oh kendala saya di sini, tapi belum tentu kendala kita itu sama dengan kendala orang lain. Nah, kadang yang menjadi kendala orang lain itu bukan kendala kita. Nah, kita bisa berbagi. Itulah yang namanya dunia yang akan datang. Jadi dunia yang terkoneksi satu sama lain. Dunia cyber, di mana kita itu bukan hanya mendapatkan pengalaman dari guru, tapi juga dari dunia cyber. Ya, YouTube, Google, atau apapun. Saya bikin video ini dengan aplikasi namanya StreamYard. Saya tidak bisa terlalu bagus untuk aplikasi ini, tapi saya dibantu oleh Pak Andika, ya, guru IT kalian. Dan saya kira kalau waktunya nanti kita harus belajar ini semua gitu loh, ya, kita harus belajar ini semua. Nah, cari pengalaman, cari sumber pengalaman. Kalau kalian mau belajar apapun, cari sumber pengalaman. Lalu tahap ketiga, menggali pengalaman. Nah, yang pertama saya lakukan adalah belajar menumbuhkan benih dari biji. Sebenarnya bisa sih beli sayur di supermarket, Superindo, lalu tinggal tanam. Tapi kan nggak ada tantangannya ya. Ya kan tinggal beli itu aja lalu tanam itu. Nggak jadi ya sudah buang atau dimasak. Tapi kalau menanam dari benih itu ada tantangannya. Ketika lihat video YouTube, ah gampang ini, wah terus gampang cuman gini aja bisa. Satu kali percobaan, ternyata ada yang tumbuh. Wah seneng luar biasa loh itu. Kalau kalian nyoba ya dari benih yang tanah yang nggak ada tanamannya, lalu kamu tanam sendiri dengan benih dan itu tumbuh, itu sesuatu yang luar biasa. Orang bisa seneng itu. Tapi setelah beberapa hari, katanya YouTube, benih itu akan tumbuh sekitar 2-3 hari lalu tumbuh. Punya saya nggak tumbuh-tumbuh. Ya ada sih yang tumbuh, tapi tidak sesuai yang saya harapkan ketika saya nonton YouTube. Ya. Ada aja, ada benih yang mati, nggak tumbuh, lalu ya tumbuh tapi tidak besar-besar. Lalu bagaimana? Kalau orang pesimis, tidak punya keinginan belajar, tidak punya motivasi belajar, ya sudah ditinggal cari kerjaan yang lain. Tetapi untungnya saya punya tujuan jelas. Dari situ saya cari solusi. Nah, ini saya cari solusi nih. Cari solusi, saya pointernya sana. Ya, saya cari solusi di Google lagi, ya, dan YouTube.
Oke, jadi ini tahap ketiga, menggali pengalaman. Next. Nah, tidak lupa, setiap pengalaman yang saya dapat, entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan, itu saya catat. Kenapa saya catat? Karena pengalaman itu sesuatu yang berharga. Berharga sekali. Dari keberhasilan kita bisa mencatat sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik. Dari kegagalan pun kita bisa mendapatkan pengalaman baru, ya, mencari solusi, lalu apa namanya, mencoba hal yang baru. Kita dicatat. Setelah dicatat, setelah semuanya berjalan, lalu kita mulai merenung. Inti dari semua pembelajaran adalah orang bisa menarik pembelajaran itu sebenarnya berguna apa enggak sih buat saya. Itu yang disebut refleksi. Maka kita tanya, apa pengalaman yang saya dapat? Sampai saya bisa bicara cerita begini, itu karena saya pernah melakukan sebuah refleksi tentang apa yang saya dapat. Ya. Kalau refleksinya lebih mendalam begini, oh iya ya, orang numbuhkan tanaman itu yang biasanya kita tinggal makan, sorry, biasanya kita tinggal makan, itu kan orang ya nggak berpikir apapun. Tapi kalau kita pernah belajar menanam sendiri dengan segala keberhasilan dan kegagalannya, kita akan tahu bagaimana usaha orang lain untuk menyediakan makanan bagi kita. Kalau kita pernah tahu usaha yang begitu keras, maka kita akan menghargai sesuatu. Itu sebenarnya inti pembelajaran buat diri sendiri ya. Lalu pengalaman mana yang perlu diperbaiki? Ya tadi, oh ya bijinya, benihnya nggak tumbuh, atau tumbuhnya kecil, maka saya belajar lagi. Pengalaman berjuang itu sebuah refleksi yang luar biasa. Bukan hanya pengalaman menanam kembali, tidak, tapi pengalaman yang apa ya, belajar dari kesalahan lalu memperbaiki itu sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, saya belajar memperkaya sumber belajar. Sumber belajar. Nonton lagi, belajar lagi, baca jurnal, tanya orang. Bahkan suatu saat saya diajak oleh Pak Dwi ya, ke Kaki Saji untuk bertemu petani hidroponik yang skalanya sudah luar biasa. Dan skala industri. Kan. Yang penghasilannya sudah wow. Jadi kalau satu hari itu, satu minggu itu penghasilannya sudah digit nol, digitnya bisa ya, 70, 70 itu satu minggu. Nah, kalau satu bulan ya dia bisa antara 7 sampai 80. Itu kan luar biasa itu. Tani loh itu, bertani loh itu. Tapi ya modalnya gede, tidak apa-apa. Ya belajar itu perlu begitu, modal besar, hasil yang didapat. Tapi yang saya kejar sebenarnya bukan perkara mau menjadi petani besar. Ya, kalau memang Tuhan mengizinkan ya semoga bisa. Tapi ya, dari diri sendiri aja, buat kebutuhan sendiri aja dulu. Oke. Nah, lalu terakhir kita mengadakan evaluasi. Rumusnya evaluasi gini, catatan pengalaman ditambah dengan refleksi, ditambah dengan solusi. Itu yang akan menjadi sebuah evaluasi untuk langkah ke depan. Jadi anak-anak, itulah pengalaman saya belajar, menjadi manusia pembelajar. Nah, bagaimana dengan kalian? Sekolah ini sekarang lagi pembelajaran jarak jauh. Itu di waktu-waktu senggang Anda akan berpikir, atau mungkin orang tua juga khawatir, anak saya hanya main game setiap hari. Atau setelah itu apa ya, nonton YouTube tapi tidak produktif. Coba nanti saya akan berikan sebuah form untuk kalian isi. Anda, saya tantang,
Nah, ini tantangan ya, saya tantang, bukan tantang kelai, tapi tantang berkreasi. Saya tantang untuk belajar, menemukan hal apa yang hendak kalian pelajari. Bisa hal yang memang sudah kamu miliki, misalnya saya seorang pianis, tetapi saya masih belum bisa main jazz, maka saya belajar main lagu jazz. Bisa. Atau saya sebenarnya sudah banyak belajar, saya mau mengembangkan, itu kembangkan. Jadi pertama, temukan apa yang tidak kalian pelajari. Bisa jadi begini, di YouTube itu macam-macam. Ada bikin animasi ya, pakai foto ya, foto satu foto, saya lupa namanya apa ya. Jadi dia difoto berkali-kali itu bisa jadi animasi, animasi sederhana, tapi menarik. YouTube itu banyak kok. Atau belajar time lapse ya, bikin sebuah perubahan dengan kamera, memang butuh kamera yang cukup bagus juga sih. Atau beternak ya, peternak lele. Saya ini sekarang mencoba peternak lele digabungkan dengan menanam, ya, namanya aquaponik. Atau peternak ikan ya, bikin filter sendiri, memperbaiki kolam. Banyak ya, banyak yang kita itu bisa lakukan. Memasak ya, memasak. Belajar masak apa? Spaghetti kah atau sayur Asia kah atau Chinese food kah atau apapun ya bisa dilakukan. Atau menjahit atau membuat rancang bangun atau membuat keterampilan tangan ya, prakarya. Banyak itu. Kamu bisa dapat di mana-mana itu, di YouTube, di Google, sumber inspirasinya banyak kok. Tergantung kita sendiri itu mau menggali atau enggak. Ya, kalau sudah temukan, saya pengen belajar satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu tapi ditekuni nanti. Lalu cari pengalaman lewat mana? Yaitu tadi, lewat internet, lewat orang lain, lewat guru pembimbing. Ya. Nanti apa yang akan kamu buat ini, yang kamu pilih ini, pembelajaran yang kamu pilih ini, akan kami catat, lalu kami coba, sekolah akan memberi bimbingan, ada beberapa guru yang akan membantu membimbing Anda, ya, membantu membimbing Anda. Contoh, musik atau nyanyi atau apapun yang berhubungan dengan itu nanti akan dibimbing oleh sang maestro musik kita, Bapak Aloysius Aris. Ya. Atau melukis, kamu akan dibimbing oleh Bapak guru kita yang teriaknya keras, ya, yang paling keras di sekolah ini, Pak Benu, ya. Atau nanti apa ya misalnya prakarya ya atau merangkai bunga nanti dibimbing oleh Bu Ani atau Bu Monika atau apalagi banyak nanti kita coba atau juga jurnalistik menulis puisi pasti kamu akan saya dengan Pak Lindung ya Pak Lindung itu jagonya puisi. Kalau sudah pernah belajar mencari pengalaman, Anda catat pengalaman itu, buatlah sebuah refleksi dan lakukan evaluasi. Ya, itu tugas Anda selanjutnya ya. Jadi nanti dalam bulan depan lah ya, kita akan memulai proyek besar ini. Proyek ini tidak harus sehari selesai kok. Tidak bisa. Mungkin bisa jadi satu semester. Satu semester kita baru tahu hasilnya kayak apa sih loh. Saya sudah belajar kayak apa itu. Hari-hari ini saya senang sekali karena tanaman sayur saya sudah udah tinggi ya, udah lumayan sudah tinggal nunggu untuk panen aja sih. Tapi saya senang gitu loh. Tiap pagi buka jendela kamar, lihat tanaman ya. Itu hasil pembelajaran, hasil keringat kita. Dan saya kira Anda orang-orang muda ini yang hobi dengan tantangan ya, jangan kalah lah dengan saya. Saya ini umur 41. Ada malah beberapa guru itu umurnya lebih tua dari saya dan bukan lebih tua, lebih senior ya, lebih senior dari saya tapi punya semangat yang luar biasa, punya semangat luar biasa. Anda orang muda kan boleh kalah dengan.
kami yang sudah senior. Bisa ya? Salah. Nah, kalau ada pertanyaan, ketik di kolom komentar atau chat atau WA saya. Kalau WA saya, tolong diberi nama ya, Pak, saya misalnya Bejo ya, kelas 9A, nomor berapa, 28 ya. Mau tanya ini Pak, boleh. Tapi ya jangan WA-nya jam 2 pagi. Meskipun kadang jam 2 pagi itu saya masih bangun. Tapi ya jam-jam wajar saja ya. Boleh tanya, Pak maksudnya apa sih? Disuruh apa sih? Kadang kan itu tuh. Gampang, gini loh. Anda resapkan dulu ini. Anda pilih dulu, lakukan langkah ini dulu. Pilih dulu. Saya ulang ya, gini. Tentukan mau apa, tujuannya apa. Lalu cari sumbernya, dicatat, ya, digali pengalamannya, dicatat. Setelah itu refleksikan, setelah itu lakukan evaluasi. Ya, mulailah dari yang sederhana saja, ya, yang bisa Anda lakukan. Tidak perlu beli, ya kalau beli ya tidak apa-apa, beli alat pendukungnya nggak apa-apa, tapi tidak perlu yang itu, gitu. Tapi yang sederhana yang bisa Anda lakukan. Gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini tahu berapa menit nih ya. Dan semoga Anda terinspirasi. Maaf, sekali lagi minta maaf, saya bukan menyombongkan diri, tidak. Daripada saya menjelaskan sesuatu yang di awang-awang, lebih baik saya cerita pengalaman yang sudah saya lalui. Karena saya percaya pengalaman itu guru yang paling, manapun Anda berada, pengalaman itu menjadi guru yang. Kalau Anda tidak pernah punya pengalaman, maka ya hidup Anda biasa-biasa aja. Ya begini-begini aja, tidak akan berkembang. Jadi kalau seandainya Anda itu ada di dalam kotak ya, kotak seperti begini ini, ya cuman begitu aja. Itu ya. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan dan mengikuti webinar kali ini. Semoga kalian tetap bersama. Tuhan memberkati. Selamat siang.